Saat ini kondisinya lebih kacau lagi. Aku terkepung di Fort Willem ketika berhasil lari dari kejaran aparat di destinasi-destinasi sebelumnya. Twin Van Java, Samarang, bahkan Surakarta sekalipun menjadi saksi teguhnya diriku memperjuangkan hakku sebagai rakyat. Apalagi, tentunya agar tulisanku sampai ke kancah masyarakat dan tersebar lebih luas lagi, agar menciptakan perubahan. Mau sampai kapan ibu begini? Hidup dalam ketakutan terus-menerus. Anton Sumijo, seorang lelaki yang berprofesi sebagai dokter umum. Ialah yang menjadi alasanku untuk tinggal semi menetap di Fort Willem. Kami menikah kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dalam masa pelarianku di Fort Willem. Ibu juga tidak tahu. Namun yang pasti, penderitaan yang harus ibu alami karena tekanan dari aparat itu tidaklah pernah sebanding dengan pedihnya hati ibu ketika hak ibu untuk terus mewujudkan revolusi direnggut. Mas Anto lantas memelukku, menyatakan dalam setiap geraknya bahwa aku dapat membagi kekhawatiranku yang membukit itu dengannya. Suara ketukan pintu memecah suasana haru kami. Alih-alih mengizinkanku membukakan, Mas Anto malah menyuruhku berlindung di kamar bersama anak kami. Dengan sisa-sisa harapan dari pelarianku selama 5 tahun 7 bulan, aku terus berdoa. Sembari terus membekap mulut anakku yang dari air mukanya, dia sudah terlihat ingin menangis. Kami bersembunyi di bawah ranjang, tertutup spray tipis yang terulur dari atas ranjang. Sayup-sayup terdengar suara suamiku di bawah sana yang sedang mencoba meyakinkan aparat bahwasannya aku tidak tinggal di rumah ini. Sebuah dusta yang kuharap lekas mengusir mereka dari kediaman kami. Bunyi gerusak-gerusu orang menaiki tangga terdengar begitu jelas. Sepertinya mereka benar-benar ingin menggeledah rumah ini. Satu persatu, suara pintu didobrak. Menakuti Rian yang semula masih dapat kucegah tangisnya agar tidak pecah. Pintu berhasil didobrak. Para aparat memasuki kamar kami dan langsung menggeledah lemari pakaian, belakang rak buku. Juga suara barang-barang yang disingkirkan membuatku semakin tak karuan. Suamiku, entah bagaimana nasibnya. Saat ini suara tangis anakku makin tertahan, seiring dengan membuncahnya ketakutanku. Aksi menggeledah itu berhenti. Tahu-tahu semuanya diam. Tentunya, suara tangis Rian makin menjadi-jadi dibuatnya. Seketika, spray kasur yang menutupi keberadaan kami itu disibak. Seorang aparat berteriak kesetanan sambil menarik tubuhku keluar dari sana. Het is hier, verdomme, kawek, we hebben het. Tubuhku ditarik paksa. Begitu keluar, mereka langsung menodongku dengan senapan panjang agar posisiku tetap meringkuk. Sisa-sisa harapanku makin kandas. Aku yang digiring keluar, rasanya ingin berontak seiring dengan suara tangis Rian yang ditinggalkan begitu saja di dalam kamar. Sekar, panggil suamiku begitu aku yang ditahan aparat tiba di lantai 1. Ia menjerit-jerit kesetanan, kala aparat membawaku pergi menggunakan mobil pick-up. Aku sendiri hanya termenung, beginikah akhirnya? 15 tahun 6 bulan berlalu. Aku akhirnya dibebaskan dari sel tahanan yang telah merenggut waktu berhargaku. Di sana pula julukan baruku muncul. Kosong muka. Bukan tanpa alasan,
Mereka memanggilku demikian karena mungkin aku kerap menunjukkan tidak adanya semangat hidup dalam tiap emosi di wajahku. Seolah lenyap sudah nur yang jadi tujuan hidupku itu. Menggunakan transportasi beca, aku menuju stasiun, memesan karcis, dan menunggu keretaku datang menjemput. Tiba giliranku menuruni kereta. Di stasiun itu, aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia harusnya sudah menungguku, pikirku. Seseorang yang namanya selalu kuingat. Kala dinginnya sel penjara menerjang. Senyumku mengembang begitu orang yang kucari-cari itu bertabrakan mata denganku. Dengan langkah besar-besar ia menghampiriku. Sesekali ia menabrak atau ditabrak oleh kerumunan manusia di sekelilingnya. Tak banyak omong, dia langsung memelukku, membawaku yang baru saja tiba di stasiun ke dalam luasnya samudera kerinduan. Mas Anto menciumi kepalaku, lalu dahiku, dan dia berhenti. Ia menatapku begitu dalam, seolah tak percaya bahwa yang tengah berdiri di depannya itu benar-benar aku. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya. "Baik. Bagaimana denganmu dan Rian?" "Aku baik." Mas Anto berbalik. Di belakangnya berdiri seorang anak laki-laki remaja. Ia menatapku begitu asing. Aku memaklumi itu. "Hai nak, ini ibumu," kataku sembari berjongkok. Ia menatapku dan ayahnya secara bergantian, memastikan apa yang kukatakan itu adalah benar adanya. "Ibu, Anda benar-benar Ibu Rian?" Kalimat polos anak itu begitu meledakkan hatiku. Kurasakan rambutnya yang hitam lurus dengan penuh kasih sayang. Interaksi terakhirku dengannya ialah ketika ia masih berusia 1 tahun. "Ya, ini ibumu." Dengan bangga Mas Anto mengucapkan kalimat itu. Kemudian, ia memeluk tubuhku dan anak kami secara bersamaan, menciptakan kehangatan keluarga yang utuh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup kami, nurku kembali. Tak ada penyesalan dalam setiap bentuk perjuanganku. Kami melanjutkan hidup sebagai keluarga yang harmonis, dengan segala mimpi dan harapan kami yang mengapung tinggi. Di antara limpahan bintang, terbang begitu tinggi menuju ketidakterbatasan.